Bahkan, meskipun kekuatan roh Tang San berada di peringkat 66, ia bagaimanapun juga adalah seorang spirit master pertempuran, dan spirit master pertempuran maju sedikit lebih mudah daripada alat spirit master. Di antara alat spirit master, yang paling sulit untuk dibudidayakan adalah alat sistem makanan spirit master. Dengan Oscar yang tampaknya berumur 20 tahun, masih naik melewati peringkat ke-60, ke tingkat roh kaisar, jelas betapa berbakatnya dia. Akibatnya, 4 kepala klan mengembalikan kesopanan pada gilirannya. Pengenalan kedua Tang San adalah Ning Rongrong. Ning Rongrong, alat sistem bantu 60 peringkat pertama Spirit Master. Saya pikir saya hanya perlu memperkenalkan semangatnya untuk semua kepala klan untuk mengerti sedikit tentangnya. Rongrong berasal dari Seven Treasure Glazed Till School, satu-satunya putri dari Seven Treasure Glazed Till School senior Ning Fengzi, dan juga penerus masa depan dari Seven Treasure Glazed Till School. Memasuki sekte Tang kami, selain bertanggung jawab atas urusan keuangan sekte di masa depan, ia juga memiliki tanggung jawab penting untuk berkomunikasi dengan Seven Treasure Glazed Till School. Semua orang berada di sisi yang sama di sini, jadi aku tidak akan menyembunyikannya. Pendirian sekte Tang didukung penuh oleh Seven Treasure Glazed Till School. Begitulah cara kami memiliki dana yang cukup. Seven Treasure Glazed Till School, yang dulu merupakan yang kedua dari 3 sekte atas, yang kedua setelah Clear Sky School, 4 kepala klan atribut tunggal tentu saja sangat akrab dengannya. Posisi hanya Ning Rongrong sebagai pewaris Seven Treasure Glazed Till School sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani memandang rendah dirinya, dan bahkan lebih ketika mengetahui bahwa Ning Rongrong bahkan sedikit lebih muda dari Tang San, tetapi sudah menembus ke 60 peringkat Seven Treasure Glazed Till School. Tidak pernah ada yang menembus peringkat ke-80, tetapi bahkan 70 peringkat Ning Fengzi sudah menjadi alat spirit master yang paling tangguh di seluruh benua. Tidak perlu meragukan kemampuan yang diwakili oleh Ning Rongrong peringkat 61. Ning Rongrong sama-sama bangkit untuk memberi hormat 4 kepala klan dengan hormat. Pada awal ketika dia dipukuli setelah memasuki Akademi Shrek, sikap angkuhnya sudah hilang. Pada tahun-tahun ini dia lebih berkonsentrasi pada kultivasi, dan bahkan jika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah memiliki keanggunan ayahnya. Tatapan Tang San akhirnya berbalik ke Ma Hongjun, duduk paling dekat dengannya di sebelah kanan. Ma Hongjun, kekuatan tipe serangan ke-58 pertarungan Spirit Master, Spirit Fire Phoenix. Dia juga sedikit lebih muda dari saya, dan tertua keempat di antara kita Shrek Seven Devils. Semangatnya tentu yang terbaik di properti pertempuran. Untuk saat ini saya telah memutuskan untuk menempatkannya untuk bertanggung jawab atas operasi pertempuran Tangsek nanti, khususnya memilih para murid dari sekte yang paling baik dalam pertempuran untuk membentuk Martial Hall. Di masa depan, operasi eksternal sekte akan ditangani oleh Martial Hall. Tatapan Tang San akhirnya jatuh pada Xiao Wu. Aku pikir aku juga harus memberitahu semua tetua tentang dia. Xiao Wu pernah menjadi anggota kami Shrek Seven Devils, yang tertua kelima. Dia juga kekasihku, tetapi karena penganiayaan Spirit Hall, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Meskipun dia hidup, dia sudah kehilangan kesadarannya. Dia hanya memiliki sedikit naluri. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian yang lebih tua. Xiao Wu sama dengan ibuku. Awalnya dia bukan manusia, tetapi binatang roh 100.000 tahun. Mendengar kata-kata ini, 4 kepala klan serta pengrajin surgawi Lou Gao secara bersamaan sangat khawatir. Tatapan mereka pada Xiao Wu segera berubah mengerikan. Tang San tampaknya tidak memperhatikan perubahan ekspresi mereka, melanjutkan, kalian semua yang lebih tua telah melihat cincin roh ke-6 saya. Alasan saya dapat memiliki cincin roh level 100.000 tahun sebagai ke-6 saya, sebenarnya bukan karena kemampuan saya sendiri, juga bukan karena saya dapat menembus batas-batas dunia guru roh. Itu karena Xiao Wu. Untuk menyelamatkan saya, Xiao Wu memilih untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan cincin rohnya untuk saya. Itu juga karena ini dia berubah menjadi kondisinya saat ini. Jika bukan karena saya memiliki ramuan abadi yang disebut kerinduan merah patah hati pada saat itu, dia sudah lama sekali benar-benar mati. Kerinduan merah patah hati, Yang Wudi berteriak. Tang San mengangguk. Ginseng darah kristal naga diberi ke saya dimakan oleh Xiao Wu. Sebelum itu dia adalah kelinci kecil yang saya bawa. Dengan bantuan 2 harta abadi yang besar inilah Xiao Wu berpisah dari bentuk binatang buas menjadi manusia. Tetapi dia masih belum memiliki kesadaran atau jiwa. Jiwanya telah bergabung bersama dengan cincin roh ke-6 saya bersama dengan pengorbanannya. Meskipun Tang San mengaitkannya dengan sangat tenang,
suasana di aula pertemuan utama Sekte Tang Sekte masih tumbuh sedikit suram. Melihat Xiao Wu, termasuk Lou Gao, mata lima tetua semua mengungkapkan rasa hormat. Memilih mengorbankan dirinya untuk kekasihnya. Jadi bagaimana jika dia adalah binatang roh? Berapa banyak manusia yang bisa melakukannya? Dalam pikiran mereka hanya ada 4 kata, manusia lebih rendah dari binatang. Menarik napas dalam-dalam, Tang San menenangkan suasana hatinya, beralih ke lima tetua. Aku berencana untuk mengatur 4 klan atribut tunggal seperti ini. Karena dalam diri kita adalah sekte, tidak terlalu pantas untuk terus menyebutnya sebagai klan. Saya hanya ingin mengubah penamaan dari 4 klan atribut tunggal. The Clan kekuatan selanjutnya akan disebut Balai Kekuatan, terutama yang bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi sekte. Ini juga sumber penghasilan utama di masa depan. Penatua Titan akan memegang jabatan merangkap sebagai pemimpin aula. Klan pertahanan selanjutnya akan berganti nama menjadi Balai Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte dan segala macam kewajiban konstruksi. Penatua Niu Gao akan memegang jabatan bersamaan sebagai pemimpin aula. Speed Clan akan berubah menjadi Balai Kecepatan, yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi, penyelidikan, dan berita. Penatua Bai He memegang jabatan bersamaan sebagai pemimpin balai. The Breaking Clan akan berganti nama menjadi Balai Pengobatan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte bersama dengan klan pertahanan, tetapi terutama memperbaiki obat-obatan. Di antaranya, obat-obatan akan dipecah menjadi penyembuhan dan racun. Saya akan membicarakan detail konkretnya dengan Penatua Yang Wudi. Penatua Yang Wudi memegang jabatan bersamaan sebagai Master Balai Pengobatan. Hanya ini yang bisa kupikirkan untuk saat ini. Pada saat yang sama, semua penatua yang hadir serta saya, Oscar, Ning Rongrong, dan Penatua Lou Gao, bersama-sama 9 orang akan membentuk Balai Prosedur. Kami biasanya akan membahas semua acara sekte besar, dan memutuskan dengan suara. Setiap orang memiliki satu suara. Apa yang kalian pikirkan, tetua? Shrek Seven Devils secara alami tidak akan keberatan dengan usulan Tang San. Tang San sejenak memikirkan ini untuk struktur sekte Tang, sisanya adalah masalah untuk diskusi. Sebagai kepala dari 5 tetua, Titan yang pertama berbicara. Ekspresinya ketika melihat Tang San jelas dipenuhi dengan pujian. Saya tidak keberatan, rencana Master Sekte sangat sistematis. Jika saya mengajukan satu pendapat, saya merasa bahwa, sebagai pemimpin sekte, otoritas Anda benar-benar terlalu sedikit. Saya mengusulkan bahwa Master Sekte memiliki 2 suara. Bahkan jika itu menambahkan 1 suara untuk kehilangan Xiao Wu. Pada saat yang sama, Master Sekte memiliki kekuatan veto. Tidak hanya Titan, para tetua lainnya juga mengangguk bersamaan. Bahkan jika rencana Tang San mengubah nama-nama dari 4 klan atribut tunggal, ia membagi wewenang secara merata, tanpa memonopoli kekuasaan. Ini sedikit membuat para penatua sangat menghargai. Tetapi mereka adalah orang-orang cerdas, dan juga melihat bahwa pencapaian masa depan dari beberapa Shrek 7 setan di depan mereka tidak dapat diukur. Jika mereka hanya menginginkan sedikit kekuatan saat ini, maka suatu hari masa depan dari 4 klan atribut tunggal mungkin akan terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Terlebih lagi, sebagai Master Sekte, Tang San semula seharusnya memiliki otoritas lebih. Lou Gao angkat bicara, Tuan Sekte, sekarang mereka semua memiliki tugas, lalu bagaimana dengan saya? Tang San berkata, Senior Lou Gao, kamu pada dasarnya juga harus menjadi bagian dari Balai Kekuatan. Namun, saya tidak ingin memberi Anda posisi tinggi di sana. Titan bertanggung jawab atas keseluruhan produksi senjata tersembunyi Tang Sekte, jadi aku ingin kau bertanggung jawab memproduksi senjata tersembunyi paling canggih dari Tang Sekte. Setelah sarjana pandai besi Sidi dan Sikai tiba, itu terserah Anda dan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Saya akan membuat cetak biru untuk semua senjata dan bahan tersembunyi paling canggih dari Tang Sekte dan memberikannya kepada Anda. Saya percaya bahwa, di antara senjata-senjata tersembunyi masa depan yang dihasilkan Sekte Tang, masing-masing dan setiap karakter dengan karakter Lou Gao akan berada pada level alat surgawi. Mendengar bahwa Tang San akan menawarkan cetak biru dan bahan-bahan, mata Lou Gao segera menjadi cerah, buru-buru berkata, baik. Kemudian diputuskan, saya tidak keberatan. Konferensi tingkat tinggi pertama Tang Sekte berakhir dengan lancar, tanpa suara yang berbeda. Keseluruhan struktur dan pembagian kerja Sekte Tang sudah diklarifikasi, dan sekte yang baru didirikan ini segera mulai bekerja. 5 penatua pergi, hanya menyisakan Shrek Five Devils di ruang pertemuan.
Oscar berkata, "Little Sun, tidakkah ceroboh membuatku bertanggung jawab atas logistik? Saya tidak punya pengalaman di bidang itu." Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Ini awalnya merupakan tanggung jawab bersama untuk Anda dan Rongrong. Ngomong-ngomong, Rongrong adalah dewa kekayaan kami, jadi pekerjaan logistik Anda akan membutuhkan dukungannya. Dengan hubungan Anda, saya tidak berpikir ada orang yang lebih cocok untuk memegang posting ini. Jangan bilang kamu tidak percaya kamu punya kemampuan, Anda mungkin memiliki banyak pekerjaan." Kemudian Anda dan Rongrong pergi ke gudang bersama dan mengambil stok logam yang kami dapatkan di perjalanan kami kali ini, lalu memasok aula kekuatan. Perkembangan kami harus dipercepat. Jarak ke hari majelis pemilihan 7 sekte semakin dekat dan dekat. Oscar tertawa tanpa daya. "Baik, Anda mendorong saya melampaui kemampuan saya." "Oh, benar, bukankah kita harus kembali ke akademi dulu? Saya tidak tahu bagaimana hal dengan 4 elemen akademi ternyata." Tang San mengangguk, berkata, "Kita harus melakukan perjalanan kembali. Rongrong telah pergi begitu lama dan harus kembali untuk menemui Paman Ning. Bagaimana dengan ini? Little Ao, kau dan Rongrong kembali ke Seven Hill Glazed Till School. Aku dan Fatih akan mengunjungi akademi. Guru dan yang lainnya juga seharusnya kembali. Setelah Anda pergi ke Seven Hill Glazed Till School, kembali dan bertemu dengan kami di akademi." Meskipun Tang Sekte baru saja didirikan, mereka saat ini memiliki keuntungan dari sumber daya yang melimpah. Pertama-tama adalah lokasi mereka. Dalam Heavendow City, bahkan jika Spirit Hall menemukan keberadaan mereka, mereka masih tidak akan dapat dengan mudah bergerak melawan mereka. Pada saat yang sama Tang Sekte juga mendapat dukungan dari Akademi Shrek dan Sekolah Seven Treasure Glazed Till, begitu banyak sehingga bahkan keluarga Kekaisaran Heavendow mendukung mereka. Selama mereka tidak melangkah di jalan yang salah, Tang San percaya bahwa dia pasti bisa mengembangkan dan memajukan Sekte Tang di benua Douluo. Keempat tetua meninggalkan Tang Sekte hampir bersamaan, bergegas ke arah yang berbeda. Tang San menarik Xiao Wu dan pergi menuju Akademi Shrek bersama dengan Ma Hongjun. Mereka baru saja pergi ketika, tiba-tiba, mereka bertemu pasukan sekitar 100 kavaleri lurus ke depan, tiba-tiba berlari di jalan dengan kecepatan tinggi, sama seperti terakhir kali ketika Tang San bertemu pasukan keempat Pangeran Sui Beng. Karena dia membawa Xiao Wu, Tang San tidak ingin menakutinya, dan melangkah keluar dari jalan ke sisi jalan bersama Fatih. Meskipun pasukan kavaleri itu sangat cepat, menunggang kuda mereka sangat indah, dan mereka bahkan memiliki aura yang agak parah. Jantung Tang San berkedut, samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tapi dia masih tidak bisa mengatakan alasannya. Setelah meninggalkan surga Dou City untuk sementara waktu, baru saja juga tidak ada waktu untuk bertukar informasi dengan sesepuh Bai He. Tapi intuisinya selalu sangat tajam. Menjangkau untuk memegang pinggang ramping Xiao Wu, dia berkata kepada Ma Hongjun, "Fatih, kita akan bergerak sedikit lebih cepat, sesuatu mungkin terjadi di Heavendow City." Ma Hongjun menatap kosong, "Tidak akan. Segalanya tampak sangat normal bagi saya. Selain itu, jika sesuatu terjadi, mengapa tidak sesepuh Bai dia memberitahu kita sekarang?" Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku juga tidak tahu, hanya saja barusan pasukan kavaleri itu agak aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpakaian bangsawan, masih berani bergegas menyusuri jalan seperti itu hanya memiliki satu penjelasan lain, bahwa mereka sedang menjalankan misi. Tetapi misi mendesak apa yang mungkin ada di Heavendow City? Mari kita lihat akademi. Situasi apapun harus jelas di sana." Dengan sangat cepat, ketiganya kembali ke Akademi Shrek. Memasuki akademi, perasaan tidak enak Tang San dari para prajurit itu sebelum banyak memudar. Setidaknya di permukaan, sepertinya tidak ada yang berubah di akademi. Segalanya tampak sangat biasa. Sekarang ini sudah usai kelas, dan siswa datang dan pergi dengan aliran yang stabil. Murid-murid ini secara alami mengenal Ma Hongjun dan Tang San, dan mereka dapat dilihat menyingkir satu persatu, berdiri di sana dan dengan penuh hormat menyaksikan mereka memasuki akademi. Bahkan jika Tang San dan Ma Hongjun tidak lagi dianggap anggota, status mereka di Akademi Shrek tidak lebih rendah dari para guru, sampai-sampai mereka bahkan dianggap sebagai lambang spiritual Akademi Shrek. Di gedung sekolah, ketiganya langsung pergi ke kantor Flander, dan Ma Hongjun naik dan mengetuk. Suara Flander yang familiar datang dari dalam, "Masuk." Petik 2. Fatih tersenyum pada Tang San, membuat isyarat segala sesuatu seperti biasa dan mendorong membuka pintu. Flander santai bersandar di kursi kantornya, dan segera tersenyum melihat Ma Hongjun. "Hongjun, kamu sudah kembali." Dia hanya mencapai sejauh ini ketika dia memekik berhenti,
menembak keluar dari kursinya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang mengejutkan. Karena dia sekarang bisa melihat Tang San dan Xiao Wu mengikuti Ma Hongjun masuk sama seperti Tang San dan Xiao Wu masuk, sudah ada suara akrab lainnya bergema dari luar. "Flander, kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun. Erlong bilang kamu menolak untuk bekerja lagi?" Dengan wajah kaku, sesosok yang dikenal memasuki pintu yang belum tertutup. Tang San sudah dengan hormat berbalik, "Guru." Kedatangan baru itu adalah Grandmaster, hanya saja, saat ini seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Tang San, ekspresinya hampir tidak berbeda dari Flander. Menatap lekat-lekat ke Xiao Wu di sebelah Tang San, gaun putih, kepang kalajengking menggantung di dadanya. Ma Hongjun terkekeh, sangat mencengangkan. Xiao Wu dibangkitkan. "Ini, San kecil, ada apa di sini?" Penampilan Xiao Wu sudah melampaui batas imajinasi Grandmaster. Dengan penelitiannya pada roh-roh dan binatang buas, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Wu bisa memulihkan bentuk manusianya dalam waktu yang singkat. Tang San melirik Xiao Wu dengan tatapan penuh kelembutan, dengan erat menarik pinggangnya, hanya menjelaskan masalah kebangkitan Xiao Wu. Mendengarkan akun Tang San, apakah itu Flander atau Grandmaster, mereka berdua menunjukkan senyuman penuh pengertian. "Luar biasa, tubuhnya telah pulih, kita selalu bisa memikirkan cara untuk sisanya." Flander menghela nafas. Ma Hongjun berkata, "Guru, apakah sesuatu yang besar terjadi di Heaven Dao City pada saat kita pergi?" Flander tampak terganggu, "Tidak ada yang terjadi. Semuanya normal." Oh, benar, terakhir kali Anda menangani masalah 4 elemen akademi dengan sangat baik. Sekarang mereka sudah secara resmi bergabung ke Akademi Shrek kami. Jika hanya dalam hal kekuatan Akademi Shrek kami benar-benar dapat dihitung sebagai nomor 1 di benua. Apa? Kali ini, bahkan Tang San terkejut, 4 elemen Akademi telah bergabung ke Akademi Shrek? Flander terkekeh, mengatakan, 4 elemen Akademi hanyalah anjing-anjing liar. Jangan bilang mereka bisa berharap untuk berbagi sup kami di Heaven Dao City. Bentak Grandmaster, "Itu juga karena mereka menemukan pencatut yang tidak bermoral seperti kamu. Dengan hiu sepertimu akan menetapkan persyaratan untuk akademi, bagaimana kita bisa kalah?" Flander dengan bangga mengatakan, "Itu semua berkat pengaturan Tang San dan yang lainnya sebelum pergi. 4 elemen akademi akhirnya ditakuti oleh Bondou Luo dan Seven Treasure Glazed Teal School. Selain itu, kedua kalinya mereka datang, bukan hanya Bondou Luo ada di sini, tetapi bahkan Poison Dou Luo datang. Dengan 2 judul Dou Luo yang mengawasi, apakah mereka tidak berani berkompromi?" Mendengarkan Flander, hati Tang San berkedut. Senior Dugu datang? Dia secara alami tidak akan menyebut Dugu Bo sebagai orang tua yang aneh bagi orang luar. Flander berkata, "Dia mencarimu, sepertinya cukup mendesak. Pada waktu itu saya memberikan 4 elemen akademi pengantar dekan kehormatan kita. Omong-omong, Poison Dou Luo mungkin tidak sama dengan Bondou Luo dalam hal kekuatan, tetapi untuk pencegahan, dia jauh lebih unggul. Racunnya adalah kemampuan tirani yang diam-diam dapat memusnahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya." Perasaan krisis yang sebelumnya terdilusi sekali lagi muncul di hati Tang San. Dia tidak masuk lebih dalam ke dalam transaksi Flander yang sangat memuaskan diri dengan 4 elemen akademi, dan bertanya lebih dekat, "Din Flander, Senior Dugu tidak mengatakan mengapa dia mencari saya?" Flander menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan. Setelah aku memperkenalkannya ke 4 elemen akademi, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ekspresinya tampak agak abnormal, seolah-olah dia bermasalah dengan sesuatu. Mungkin itu sesuatu tentang Spirit Hall. Tidak salah, pikiran Tang San bergerak seperti kilat, segera mengingat isi pembicaraan terakhirnya dengan Dugu Bo. Pada saat itu Dugu Bo baru saja mengobati racun Kaisar Sueye, dan menurutnya, itu hampir selesai. Apa yang bisa membuatnya cemas mencarinya? Dengan kekuatan Dugu Bo, secara alami tidak mungkin menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Setelah analisis sederhana, perkiraan Tang San tentang alasan Dugu Bo untuk menemukannya kurang lebih benar, dan dia juga tidak bisa menahan perasaan agak cemas. Untuk pengembangan Tang Sek di masa depan, secara alami tidak akan hanya bergantung pada Seven Treasure Glazed Teal School. Hanya dengan mengandalkan pohon besar Heaven Dao Empire mereka dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Grandmaster dan Flander memperhatikan kesunyian Tang San dan tidak mengganggunya. Seiring dengan munculnya kekuatan Shrek Seven Devils, pengaruh mereka di dunia Master Spirit juga secara tak terlihat naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Apalagi sekarang Tang San telah memutuskan untuk mendirikan Sekte Tang.
Bahkan jika itu mustahil untuk mendapatkan persetujuan dari Balai Roh, Flander dan Grandmaster sama-sama mengerti bahwa murid yang sangat berbakat ini telah melangkah ke panggung dunia guru roh dalam arti yang sebenarnya. Selama semuanya berjalan lancar, Tang San dan Shrek Seven Devils akan bersinar terang di dunia Spirit Master. Tang San kembali ke dirinya sendiri, dengan agak meminta maaf menatap Grandmaster dan Flander. "Maaf, aku keluar." Grandmaster menggelengkan kepalanya, mengatakan, "Little San, seberapa jauh Tang Sekte milikmu datang?" Tang San berkata, "Semuanya sudah beres, kita bisa memulai operasi reguler sekaligus. Kami memiliki panen yang kaya dalam perjalanan kami ke Rising Dragon City dan Gengsin City. 4 klan atribut tunggal sekarang telah bergabung dengan Sekte Tang, memberikan sekte bentuk embrio. Berikutnya adalah mengoperasikan sekte dengan kekuatan penuh, memproduksi senjata tersembunyi yang pertama. Begitu kita memiliki senjata tersembunyi sampai batas tertentu dan dalam persediaan, sekte tersebut dapat dianggap berdiri dengan kokoh." Mendengarkan Tang San, Flander dan Grandmaster tidak bisa membantu secara bersamaan menjadi bersemangat. Mereka tentu saja tahu tentang 4 klan atribut tunggal. Clear Sky School sebelumnya adalah raksasa di dunia Spirit Master. Sebagai sekte nomor 1 di benua itu, bawahan Clear Sky School, di samping Spirit Master yang terkait langsung, mendukung jumlah total lebih dari 4.000 Spirit Master. Yang paling terkenal di antara ini adalah 4 klan atribut tunggal. Dalam tahap mereka yang paling berkembang, mereka masing-masing memiliki hampir 1.500 Spirit Master. Itu sudah cukup banyak di dunia guru roh. Selain itu, meskipun masing-masing dari 4 klan atribut tunggal memiliki kelemahan yang sangat besar, pada saat yang sama mereka juga memiliki prestasi yang sangat besar di bidang pengaruh mereka sendiri. Untuk menggunakan istilah yang tepat, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika Master Sekte Clear Sky School memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan Spirit Hall dan mundur, bahkan jika itu mencegah malapetaka bagi Clear Sky School, itu mungkin masih belum tepat. Meskipun kekuatan Spirit Hall sangat besar, kekuatan keseluruhan Clear Sky School tidak lemah. Sekarang Tang San telah mengambil dalam 4 klan atribut tunggal. Selama mereka dikerahkan dengan tepat, Sekte Tang akan memiliki prestasi masa depan. Grandmaster berkata, meskipun 4 klan atribut tunggal belum ada di dunia guru roh untuk waktu yang lama, masing-masing kekuatan dan keterampilan mereka akan sangat berguna bagi masa depan Tang Sekte. "Little San, Anda harus memperlakukan mereka dengan baik." Tang San mengangguk, "Guru, jangan khawatir. Hari ini saya sudah membuat beberapa pengaturan sederhana untuk struktur Tang Sekte." Selanjutnya, dia pergi melalui 5 aula yang telah dia dirikan di Sekte Tang hari ini, dan juga masing-masing peran mereka. Jadi saat ini kekuatan utama Tang Sekte semua digunakan untuk membangun sekte, serta memproduksi senjata tersembunyi. Meskipun 4 klan atribut tunggal luar biasa, mereka masih tidak cocok untuk menjadi prajurit sejati. Nantinya, Martial Hall Fatih yang bertanggung jawab akan berkembang, menyerap beberapa Spirit Master dengan kekuatan. Pada saat yang sama, saya juga berencana untuk mendirikan balai hukuman, untuk menangani masalah internal Sekte Tang. Flander tersenyum, "Little San, kelima aula milikmu ini semuanya sangat khas. Lalu bukankah Oscar dan Ning Rongrong akan mendirikan aula?" Tang San berkata, "Untuk saat ini tidak perlu. Ao kecil, Rongrong, dan Fatih, semuanya akan menjadi wakil Sekte Tang Sekte. Keuangan dan logistik keduanya cukup penting. Saya sudah membicarakannya dengan Rongrong, dan kami berencana untuk mentransfer beberapa personel dari Seven Tail Glazed Tail School terlebih dahulu. Setelah semuanya sesuai, kami akan menggantinya dengan orang-orang kami sendiri. Saat ini tidak ada modal untuk mendirikan aula." Flander berkata, "Di masa depan, jika ada sesuatu yang akademi bisa bantu, katakan saja." Karena Spirit Hall, sekarang ada juga mulai muncul masalah dengan merekrut siswa. Spirit Hall baru-baru ini mengintegrasikan banyak akademi Spirit Master tingkat lanjut, yang mengarah ke mayoritas guru roh muda yang bergabung dengan mereka. Kalau bukan karena Akademi Shrek kita masih memiliki reputasi, aku khawatir keadaan akan lebih buruk. Setelah Spirit Master lulus, mereka selalu perlu menemukan jalan ke depan. Saya berharap bahwa Tang Sekte Anda akan dapat menjadi seperti ini di masa depan." Tang San mengangguk, tetapi tidak membuat janji. Sekte Tang baru saja berangkat, dan sementara dia tentu saja berharap Tang Sekte nanti dapat menyerap beberapa Spirit Master yang luar biasa, pada saat yang sama dia tidak ingin orang baik dan jahat bergabung dengan Sekte Tang.
Keadaan konkret masih tergantung pada pengembangan Sekte Tang kemudian, serta keadaan di sisi Akademi Shrek. Grandmaster tampaknya tahu apa yang dipikirkan Tang San, dan dengan tenang berkata, "Little Sun, kali ini kami memimpin siswa untuk berburu binatang buas di hutan binatang buas, dan di sana juga muncul sekelompok siswa yang cukup menjanjikan. Saya akan melakukan beberapa pemutaran film di antara mereka, dan memilih beberapa siswa berprestasi untuk bergabung dengan Tang Sek." Tang San tersenyum kecut, "Aku khawatir mereka tidak akan mau ketika saatnya tiba." Setelah semua, sekarang Sekte Tang baru saja dimulai. Wajah Grandmaster menunjukkan senyum langka, "Tidak, kamu salah tentang itu. Anda mungkin tidak tahu pengaruh yang Anda miliki di hati para siswa saat ini. Setelah beberapa kali Anda menunjukkan kekuatan Anda, sekarang Anda praktis menjadi idola bagi para siswa di akademi. Ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sekte yang didirikan oleh Anda, praktis setiap siswa di akademi akan mendaftar. Ujian kelulusan dalam setengah bulan. Pada saat yang sama akan ada ujian untuk mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan memilih sekelompok siswa dengan kekuatan dan moral yang baik dan mengirimkannya kepada Anda. Yang Spirit Master impulsif dan berdarah panas. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan mereka." Melihat senyum tipis di wajah Grandmaster, hati Tang San menghangat. Gurunya sudah siap untuk membantunya. "Guru, terima kasih." Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, "Terima kasih. Anda adalah satu-satunya murid saya hanya berharap Anda menjadi lebih luar biasa. Segera jangkau judul Douluo, dan biarkan saya melihat kekuatan sebenarnya dari roh kembar. Itulah rasa terima kasih terbaik yang bisa Anda tunjukkan kepada saya. Dengan hati-hati saya meneliti keadaan Anda saat ini. Di antara semua Spirit Master, Anda dapat dianggap sebagai kasus paling istimewa. Memiliki cincin roh 100.000 tahun dan 4 tulang roh di peringkat ke-60. Juga roh kembar. Untuk arah pengembangan masa depan Anda dan keadaan Anda sendiri, saya telah membuat beberapa penilaian sederhana mengenai pengembangan kekuatan roh dan semua jenis atribut. Berbicara tentang roh, pikiran Grandmaster jelas tumbuh terstimulasi. Kelemahan terbesar dari roh kembar adalah bahwa peningkatan atribut dari jumlah cincin roh yang melebihi Spirit Master biasa akan terlalu banyak untuk ditangani oleh tubuh. Saya pernah berbicara kepada Anda tentang masalah ini untuk dunia guru roh. Spirit Master adalah manusia, dan setiap orang memiliki batas daya tahan mereka sendiri. Semakin tinggi batas ini, semakin banyak kemajuan atribut yang dapat mereka tanggung. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan penting dengan cincin roh dan tulang roh yang diperoleh. Paus Agung Spirit Hall saat ini Bibidong juga memiliki roh kembar. Bahkan jika saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, saya yakin dia pasti akan menumbuhkan kedua roh secara bersamaan. Dengan posisinya di Spirit Hall, atribut tambahan dari masing-masing cincin rohnya secara alami tidak akan kurang. Tapi dia masih belum mencapai batasnya. Saya selalu merenungkan masalah ini selama bertahun-tahun. Mengapa atribut Bibidong belum mencapai batas? Atributnya sendiri yang berkembang tidak terkait dengan bantuan dari luar. Itu bahkan lebih untuk kemampuan tubuh untuk menahannya. Dengan kata lain, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk berbagi beban atributnya yang terlalu canggih. Berpikir tentang itu dari sudut pandang ini, saya menemukan beberapa petunjuk kecil. Tapi saya tidak pernah berani memastikan. Hanya terakhir kali ketika saya mendengar Anda berbicara tentang tulang roh Anda membentuk baju besi, saya bisa lebih atau kurang percaya diri dalam perkiraan saya. Jika saya tidak salah, jika Anda bisa memiliki konfigurasi tulang roh yang sempurna, Anda akan segera membentuk baju besi tulang roh khusus itu. Dan baju besi semacam itu sendiri akan menyebabkan variasi tertentu. Tidak hanya dapat melindungi tubuh, itu juga akan menyebabkan daya tahan guru spirit sendiri meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, aku juga dengan hati-hati meneliti kondisi kamu saat ini. Anda berbeda dari Bibidong. Tubuh Anda dapat dikatakan telah melewati 1000 pukulan palu dan 100 perbaikan. Khususnya ramuan harta abadi yang Anda konsumsi menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda. Untuk saat ini ketahanan fisik Anda jauh melebihi orang biasa. Akibatnya, saya percaya bahwa setelah Kaisar Perak Biru Anda diolah ke tingkat judul Douluo, bahkan jika Anda terus menyerap dengan semangat Clear Sky Hammer, seharusnya tidak ada masalah setidaknya dalam 4 cincin roh. Dan pada saat itu, saya harap Anda sudah dapat memiliki set lengkap tulang roh. Maka kita dapat memeriksa hipotesis saya. Jika dugaan saya benar, maka Anda akan sangat mungkin menjadi roh kembar Douluo ganda.
Tang San mendengarkan Grandmaster dengan hati-hati, hanya berbicara setelah Grandmaster menyelesaikan akunnya. Guru, lalu bukankah Paus Agung sudah menjadi roh kembar Douluo ganda sekarang? Tanggung. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan penting dengan cincin roh dan tulang roh yang diperoleh. Pada saat yang sama, aku juga dengan hati-hati meneliti kondisi kamu saat ini. Anda berbeda dari Bibi Dong. Tubuh Anda dapat dikatakan telah melewati 1000 pukulan palu dan 100 perbaikan. Khususnya ramuan harta abadi yang Anda konsumsi menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda. Untuk saat ini ketahanan fisik Anda jauh melebihi orang biasa. Akibatnya, saya percaya bahwa setelah Kaisar Perak Biru Anda diolah ke tingkat judul Douluo, bahkan jika Anda terus menyerap dengan semangat Clear Sky Hammer, seharusnya tidak ada masalah setidaknya dalam 4 cincin roh. Dan pada saat itu, saya harap Anda sudah dapat memiliki set lengkap tulang roh. Maka kita dapat memeriksa hipotesis saya. Jika dugaan saya benar, maka Anda akan sangat mungkin menjadi roh kembar Douluo ganda. Tang San mendengarkan Grandmaster dengan hati-hati, hanya berbicara setelah Grandmaster menyelesaikan akunnya. Guru, lalu bukankah Paus Agung sudah menjadi roh kembar Douluo ganda sekarang? Grandmaster menggelengkan kepalanya, mengatakan, tidak, seharusnya tidak begitu. Bahkan jika Bibi Dong jenius, pada saat yang sama ia juga seorang perfeksionis. Jika aku tidak salah, saat ini dia seharusnya hanya menjadi judul Douluo. Bahkan saya tidak tahu apa roh keduanya, tetapi dari tindakannya terhadap Xiao Wu, dia jelas belum mengumpulkan semua cincin roh untuk roh keduanya. Dia pasti berharap untuk memiliki cincin roh yang lebih kuat untuk diserap. Tentu saja, saya juga bisa yakin bahwa saat ini, dia benar-benar Paus Agung yang paling kuat dalam sejarah Balai Roh. Kesan Tang San tentang Bibi Dong selalu menjadi penampilan ketika Shrek Seven Devils berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Spirit tingkat lanjut. Ketika ayahnya muncul saat itu, Bibi Dong tidak menunjukkan banyak kekuatan. Rasanya kekuatannya tidak jauh berbeda dari Krisan Douluo dan Ghost Douluo. Melihat ekspresi pemikiran mendalam di mata Tang San, Grandmaster merendahkan suaranya, "San kecil, kamu harus ingat apa yang aku katakan. Anda tidak bisa karena alasan apapun meremehkan Bibi Dong. Bahkan jika Anda menjadi roh kembar Douluo ganda di masa depan. Saya relatif akrab dengan karakter Bibi Dong. Dia bukan hanya seseorang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, dia juga kekuatan yang sangat sabar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi Paus Agung sekarang. Bahkan saya tidak tahu dia benar-benar memiliki roh kembar sebelum dia berhasil sebagai Paus tertinggi." Sama seperti Tuan dan pasangan murid mendiskusikan roh kembar, tiba-tiba, suara tidak sabar datang dari luar. Apakah orang aneh kecil itu kembali? Apakah Tang San kembali? Saya tidak tahu. Jika ya, ia harus bersama Flander. Suara yang menjawab adalah milik Liu Erlong. Pintu kantor terbuka, tetapi sebelum Liu Erlong bisa masuk, Dekan Kehormatan Akademi Shrek, gelar racun Dugubo telah dibebankan seperti angin puyuh. Dengan melihat Tang San, dia langsung bersukaria. "Sedikit aneh, aku mendengar bahwa gadis keluarga Ning mengatakan kamu kembali. Saya datang untuk menemukan Anda segera. Cepat ikut dengan saya, ada masalah besar." Sambil berbicara, dia langsung menarik Tang San dari sofa, mengkhawatirkan Xiao Wu di sebelahnya yang segera dengan erat meraih lengan Tang San dan bersembunyi di belakangnya. Dugubo juga tampak terganggu saat memperhatikan Xiao Wu, tetapi dia jelas memiliki hal-hal yang lebih penting di benaknya. "Cepat, cepat. Kau bocah. Kau sudah pergi begitu lama. Jika Anda bahkan sedikit kemudian, saya khawatir akan ada masalah besar. Saya hanya bisa mengandalkan Anda sekarang." Dengan Xiao Wu khawatir, Tang San tidak bisa membantu sedikit. "Orang tua yang aneh, jangan cemas, tidak peduli seberapa mendesaknya itu masih bisa menunggu sebentar." "Apakah itu racun Kaisar Sueye telah bangkit?" Dugubo menatap kosong. "Bagaimana kamu tahu?" Tang San tersenyum kecut. "Selain racun, apalagi yang kamu butuhkan untuk bantuanku?" "Dean Flander menyebut Anda sedang mencari saya, jadi saya kira." Dugubo memandang Grandmaster dan Flander, mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. "Little Sun, kali ini benar-benar merepotkan. Kaisar Sueye berada di ambang kematian." "Apa?" Selain Xiao Wu yang tak berjiwa, semua orang di kantor Flander berteriak secara bersamaan. Semua orang dikejutkan oleh berita mendadak ini.